2020 sebagai peringatan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam berbagai bidang belum terwujud, termasuk dalam dunia politik dan bisnis. Masyarakat memandang bahwa perempuan itu sebagai makhluk seksual dan laki-laki sebagai makhluk ekonomi. Laki-laki baru merujuk kepada pemikiran yang baru. Perkenalkan, saya Wawan Suwandi, teman-teman memanggil saya biasanya Jundi. Saya saat ini berusia 43 tahun. Kegiatan sehari-hari saya bekerja di Yayasan Pulih sebagai manajer humas dan terlibat pada beberapa program, terutama program yang terkait dengan pelibatan laki-laki pada isu gender. Saya mengenal isu gender itu sejak awal-awal tahun 2000 ya. Memulai dari berani membuka pikiran, saya terbuka dengan ide-ide baru, membaca buku terkait dengan ketidakadilan berbasis gender. Dari situ saya melihat ada yang salah dalam cara pandang kita sebagai manusia dan khususnya sebagai laki-laki selama ini. Dari sana kemudian akhirnya saya mengikuti banyak diskusi-diskusi, baik seminar, dialog publik, workshop, apapun lah yang terkait dengan pembahasan mengenai ketidakadilan berbasis gender. Ditanya apa sih yang melatar belakangi saya tertarik dengan isu tersebut, karena saya salah satu orang yang memperhatikan isu ketidakadilan. Saya melihat perempuan adalah pihak yang paling mendapatkan ketidakadilan pada konteks kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tema hari ini dengan tema toxic masculinity merupakan praktik berbahaya bagi laki-laki dan merugikan perempuan, ya, di mana laki-laki perlu memahami apa itu keadilan dan kesetaraan gender agar laki-laki tidak terjebak dalam toxic masculinity. Sebagai contoh, ketika ada kawan yang mengajaknya untuk tawuran, dia memilih untuk ikut memenuhi undangan tersebut demi dibilang pemberani dan tidak pengecut. Nah, laki-laki yang terjebak dengan toxic masculinity, dia tidak menyadari bahwa perilaku-perilaku berbahaya itu sebetulnya sesuatu yang salah. Dia mendefinisikan praktik toxic masculinity-nya sebagai suatu pembuktian bahwa dia adalah laki-laki keren. Aliansi Laki-Laki Baru sejauh ini bekerja sama dengan beberapa pihak. Kami turut serta dalam upaya mendorong disahkannya sebuah rancangan undang-undang yang terkait dengan hak-hak perempuan, seperti rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang hingga hari ini belum juga disahkan. Kontribusi lain, kami biasanya menjadi narasumber di beberapa kegiatan yang bila itu terkait dengan bagaimana melibatkan kelompok laki-laki dalam upaya pencegahan dan upaya kesetaraan gender. Saya terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan domestik, termasuk mencuci baju, mengasuh anak, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih reaksi masyarakat atau setidaknya orang-orang di sekitar saya terhadap pilihan tersebut? Ya, tentu saja dipertanyakan, terutama datang dari kelompok ibu-ibu. Dulu awal-awal saya beli sayur sendiri di ibu-ibu penjual sayur. Awal-awalnya saya selalu disindir-sindir, cowok kok beli sayur ya.
istrinya kemana? Ini kan kerjaan perempuan, atau ada yang bilang nggak pantas, laki-laki belanja sayur, pamali, macam-macam lah. Tapi beberapa bulan kemudian, karena saya konsisten mempraktikkan itu, ibu-ibu yang sebelumnya menginformasikan itu, membuli saya, justru mereka curhat betapa suaminya tidak mau sama sekali membantu dia. Dia baru saja mulai makan, baru menikmati makanannya, lalu anaknya cuma pipis, dia dipanggil. Jadi dia kemudian pada akhirnya merasa apa yang saya lakukan semestinya dilakukan oleh suaminya. Sebetulnya umumnya orang-orang itu menyukai konsep keluarga yang berbagi peran sebagaimana yang saya lakukan. Penggunaan kata laki-laki baru merujuk kepada pemikiran yang baru, pemikiran yang bertransformasi dari pemikiran lama ke pemikiran baru, bahwa laki-laki dan perempuan bisa sama-sama bersetara karena keduanya bukan sebagai yang salah satunya bukan sub dan salah satunya bukan yang utama. Jadi antara laki-laki dan perempuan bisa saling bekerja sama.